Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Dwi Janu Pribadi dengan NIM 202303101026. Saya selaku ketua dari kelompok 9 atau kelompok sistem limfatik dengan pembimbing Kak Cynthia Triwahyuni. Di dalam kelompok 9 atau kelompok sistem limfatik ini ada beberapa peserta, yaitu ada 12 peserta. Baik, untuk teman-teman bisa memperkenalkan dirinya sendiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Maulidina dengan NIM 202303101113. Saya berasal dari Pasuruan. Di sini saya dari kelompok sistem limfatik. Terima kasih. Perkenalkan, saya Juliatul Karomah dengan NIM 202303101117 dan alamat saya berasal dari Probolinggo dan saya kelompok sistem limfatik. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim. Saya dari kelompok sistem limfatik, nomor induk mahasiswa 2023031011005. Alamat saya di Desa Kerai, Yosawilangun, Kabupaten Lumajang. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazil Desa Fitri, NIM 2023031011041. Saya dari Jeliroto, Lumajang. Saya dari kelompok 9 sistem limfatik. Perkenalkan, nama saya NIM 202303101016. Saya dari Desa Rawakangkung, Kecamatan Rawakangkung, Kabupaten Lumajang, dan saya dari sistem limfatik. Perkenalkan, saya Wanti Rahayu, NIM 202303101131. Saya dari sistem limfatik, alamat di Pasirian, Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ika Wahyuni, NIM 2023031011082. Saya dari kelompok 9 sistem limfatik. Alamat rumah saya di Desa Rawakangkung, Lumajang. Perkenalkan, nama saya Setia Arfianing Tias, NIM 202303101107. Alamat saya Probolinggo. Saya dari kelompok 9 limfatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mailana Juniurnata, NIM 2023031011021. Alamat Klanting, Lumajang. Dari sistem limfatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninis Amin Prastiwi, NIM 202303101037. Saya dari Kunir, Lumajang. Perkenalkan, nama saya Nabila Alifati Zahra, NIM 20230310101091. Alamat saya Banyuwangi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperkenalkan dirinya sendiri di Zoom ini. Baik, saya selaku moderator
di kegiatan penyuluhan ini akan memimpin jalannya penyuluhan ini. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang PHBS. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, apakah sudah tahu apa itu PHBS? Belum, Mas. Belum, Mas. Oh, baik, masih kayaknya belum mengerti ya apa itu PHBS ya. PHBS sendiri merupakan singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat. Di dalam PHBS ini merupakan tindakan atau perilaku kita untuk menghindari atau mencegah datangnya penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, seperti itu. Di dalam PHBS ini ada beberapa tindakan atau perilaku yang bisa kita lakukan. Yang pertama, itu sebenarnya ada beberapa materi yang ada di PHBS. Yang pertama itu cuci tangan dengan sabun, terus menjaga kesehatan atau berolahraga. Nah, seperti itu, masih banyak lagi. Tapi di era new normal ini, kami sebagai pemateri akan memberikan penyuluhan tentang PHBS di era new normal yang terdiri dari pentingnya cuci tangan, yang kedua pakai masker, pentingnya memakai masker, dan yang ketiga mengatur diet makanan atau mengatur pola makan. Nah, seperti itu. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang cuci tangan. Nah, sebelumnya, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu sudah sering melakukan cuci tangan? Jarang, Mas. Masih. Kadang-kadang, Mas. Oh, masih kadang-kadang ya. Baik. Mengapa saya menjelaskan cuci tangan di dalam era new normal ini? Mengingat sekarang adalah musimnya COVID-19. Nah, seperti itu. Kenapa kita harus sering untuk mencuci tangan? Karena di tangan kita ini kita tidak mengetahui seberapa banyaknya bakteri atau virus-virus yang telah menempel di tangan kita. Nah, seperti itu. Kenapa banyak bakteri dan virus di tangan kita? Kita tidak mengetahui benda-benda atau alat-alat yang telah kita pegang, seperti kita memegang HP, membuka pintu, dan bisa mengambil barang-barang yang kalian inginkan. Nah, seperti itu. Kita tidak mengetahui ada bakteri atau virus yang terkontaminasi melalui barang-barang yang kita ambil. Nah, seperti itu. Jadi, di era new normal ini kita harus sering-sering mencuci tangan untuk menghilangkan atau menetralisir bakteri atau virus yang ada di tangan kita. Nah, seperti itu, ibu-ibu dan bapak. Di dalam cuci tangan tersebut ini ada 6 langkah menurut WHO yang benar. Yang pertama, dengan singkatan tepung selasi butar. Kenapa di tepung selasi butar itu ada beberapa singkatan, yaitu T. Kita harus membasuh tangan dengan air mengalir, tepatnya di telapak tangan. Telapak tangan. Tepung di punggung tangan. Nah, seperti ini. Sela-sela tangan. Nah, sela-sela. I itu kita mengunci jari-jari kita. Nah, seperti ini. Nah, untuk menghilangkan bakteri-bakteri yang ada di sini, sini. Nah, Bu, kita membersihkan ibu jari kita. Nah, ibu jari kita. Dan tar, kita menggunakan ujung dari jari-jari kita untuk membersihkan seperti ini. Nah, memutar. Nah, itu. Nah, seperti itu, ibu-ibu, bapak-bapak. Bagaimana caranya kita mencuci tangan dengan baik. Dan jangan lupa, cuci tangan itu menggunakan sabun dan air mengalir. Karena apa? Dengan mencuci tangan dengan air mengalir, semua bakteri-bakteri itu bisa hilang juga. Nah, seperti itu. Nah, apakah sudah mengerti semua?
Ngerti, Mas. Baik, terima kasih. Baik, untuk yang kedua tentang materi masker, pentingnya memakai masker. Baik, untuk penyuluhan tentang pentingnya memakai masker akan dijelaskan oleh Kak Lulu. Mangga, Kak Lulu. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan masker, Bu ya. Di new normal ini, meskipun sudah new normal, kita itu harus tetap menggunakan masker. Karena dengan menggunakan masker, itu salah satu pencegahan kita untuk penularan virus corona, Bu ya. Apakah di sini ibu-ibu dan bapak-bapak ketika keluar rumah sudah memakai masker semua? Sudah. Ya, itu cara pencegahan penularan corona, Bu ya. Jadi meskipun gini, Bu ya, kadang ada orang memakai masker tapi mereka itu tidak paham bagaimana cara menggunakan masker yang benar. Kadang masker yang seharusnya digunakan satu kali itu mereka menggunakan beberapa kali. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan masker yang benar dan tepat, Bu ya. Yang pertama itu sebelum memasang masker, kita itu harus cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun dan air mengalir. Kemudian ketika kita memasang masker untuk menutupi mulut dan hidung, pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Jadi harus tertutup semua. Kemudian hindari menyentuh masker saat digunakan bila tersentuh, kita itu harus mencuci tangan lagi. Kemudian ganti masker yang basah atau lembab dengan masker yang baru. Masker medis harus boleh digunakan satu kali saja. Yang biasanya warna biru itu, Bu ya, itu harus digunakan satu kali. Kemudian untuk membuka masker itu kita lepaskan dari belakang, jangan sentuh bagian yang ada di depan, yang bagian depan itu, Bu ya, karena itu terdapat banyak virus gitu. Sudah paham semua cara pakai masker yang benar? Sudah. Baik, terima kasih untuk Kak Lulu. Jadi memakai masker itu sangat penting ya Kak ya, di era new normal ini. Ya, sangat penting itu, Mas. Oh, baik, sangat penting. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, apakah benar? Apakah sudah mempunyai masker semua? Tidak punya, Mas. Punya. Oh, baik. Tapi saya mendengar ada yang tidak punya masker. Ya. Baik, untuk Kak Lulu, nanti yang tidak punya masker, mohon ditulis ya, Kak ya. Nanti kita berikan masker. Nah, seperti itu. Ya, nanti ada pembagian masker ya, Pak, Ibu. Ya, baik. Terima kasih untuk penyampaian materi dari Kak Lulu mengenai pentingnya kita memakai masker di era new normal ini. Untuk materi yang ketiga, kita akan membahas tentang mengatur pola makan dan mengatur diet makanan. Untuk materi ini akan dijelaskan oleh Kak Nabila. Apa Kak Nabila sudah siap? Baik, untuk Kak Nabila, persilakan untuk menjelaskan materinya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diet yang seimbang. Bapak-bapak, ibu-ibu di sini apakah sudah tahu apa diet seimbang itu? Belum. Tapi Gimana? pernah dengar, Bu, tapi belum paham gitu, Bu. Baik, di sini saya akan menjelaskannya. Pada prinsipnya, diet seimbang merupakan penerapan pola konsumsi yang terdiri dari kombinasi makanan dengan komposisi seimbang dan beragam. Mulai dari sumber karbohidrat, protein, lemak baik, vitamin, mineral, serat, dan air. Yang pertama yaitu karbohidrat. Jenis karbohidrat yang dikonsumsi dalam pola diet seimbang atau balance diet adalah karbohidrat kompleks. Jenis karbohidrat ini mengandung serat tinggi sehingga memberikan sensasi kenyang yang lebih lama. Gitu. Contohnya dari karbohidrat kompleks tersebut ialah
gandum utuh, sereal, oat, sayur, dan buah-buahan. Dan yang kedua yaitu protein. Jenis protein yang dianjurkan untuk dikonsumsi dalam diet seimbang adalah seperti daging tanpa lemak, kolong-kolongan, tahu, susu rendah lemak, kedelai, ikan, dan putih telur. Dan yang ketiga yaitu lemak. Dalam penerapan pola diet seimbang, Anda diharuskan untuk mengganti konsumsi lemak jenuh seperti konsumsi ikan goreng dan menggantinya dengan konsumsi ikan rebus atau kukus. Baik, dan yang perlu diperhatikan dalam diet seimbang tersebut ialah hindari diet ketat. Jangan mengikuti program diet yang mengharuskan Anda menghindari makanan tertentu atau mengkonsumsi makanan lain secara berlebihan. Jenis diet seperti ini dapat membuat Anda makan satu nutrisi terlalu banyak dan nutrisi lain tidak cukup sehingga diet menjadi seimbang. Begitu Bapak, apakah sudah paham? Gimana? Nah, Nanti nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan pada sesi tanya jawab. Baik, terima kasih. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Kak Nabela sudah menjelaskan materi tentang diet makanan. Jadi mengatur pola makanan dan mengatur pola diet itu salah satu tindakan atau cara kita untuk membiasakan diri di era new normal ini ya Kak ya? Baik, benar sekali Kak. Oh, baik. Untuk Bapak dan Ibu-ibu, apakah tadi pagi masak apa? Apakah sudah berhubungan dengan diet seimbang ini? Belum makan. Belum masak. Nanti suaminya makan apa kalau belum masak? Baik. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum mengerti tentang materi-materi yang kita sampaikan, bisa ditanyakan di sesi ini. Nah, untuk ibu-ibu dipersilakan untuk bertanya. Silakan Ibu. Apa? saya Mas bertanya. Dengan Ibu siapa? Wanti. Oh, baik. Ibu Wanti mau bertanya tentang apa? Saya masih belum paham tentang cuci tangan 6 langkah itu bagaimana ya Mas ya? Bu Wanti, atas pertanyaannya, cuci tangan 6 langkah atau cuci tangan menurut WHO itu terdiri dari singkatan tepung selagi butar. Nah, untuk kita harus membasuh tangan dengan air mengalir dan sabun, tepatnya di telapak seperti ini Bu. Nah, telapak tangan. Untuk yang kedua, punggung tangan, punggung tangan. Selanjutnya di sela-sela tangan, sela-sela jari maksud saya, dan mengunci jari-jari. Nah, seperti ini. Kita membersihkan ibu jari kita. Nah, seperti ini. Ibu jari. Dan untuk yang terakhir itu tar. Kita gunakan ujung dari jari kita untuk memutarkan di telapak tangan seperti ini. Nah, seperti itu Ibu Wanti. Dan jangan lupa untuk tanda kutip, kita harus mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun ya Bu ya. Apakah pertanyaan saya sudah bisa diterima Bu? Jawaban saya maksudnya. Bu Wanti. Baik, mungkin Ibu Wanti masih kendala sinyal ya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, apakah ada yang bisa disampaikan? Saya Mas mau bertanya,
dengan siapa ya? Jenazah. Baik, untuk Naza, pertanyaannya mengenai tentang apa? Kan tangan kita sudah bersih. Lalu kenapa kita harus mencuci tangan? Manfaatnya itu apa ya, Mas? Kita harus mencuci tangan, kan tangannya udah bersih. Ngapain kita harus cuci tangan lagi gitu? Makasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kenapa kita harus mencuci tangan? Padahal tangan kita ini sudah kelihatan bersih. Nah, seperti itu kan, Bu ya? Nah, baik. Kita tidak mengetahui yang saya jelaskan tadi. Kita tidak mengetahui barang-barang atau alat-alat yang kita pegang apakah itu terkontaminasi oleh bakteri atau virus yang dari luar. Nah, seperti itu. Kita tidak mengetahui karena bakteri atau virus kan tidak terlihat oleh mata. Nah, seperti itu. Untuk mengantisipasinya, di era new normal ini kita harus membiasakan diri untuk mencuci tangan. Nah, untuk menghilangkan bakteri-bakteri dan virus-virus yang ada di tangan kita. Nah, seperti itu, Bu Naza. Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa. Makasih. Ya, terima kasih kembali. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah masih ada? Saya, Mas. Dengan Ibu siapa? Ibu Ninis. Ibu Ninis. Ya, silakan Bu. Berarti kan kita harus diwajibkan cuci tangan ya. Bagaimana kalau kita lupa cuci tangan, tidak mencuci tangan, Mas? Lalu itu dampaknya apa ya, Mas? Baik, untuk dampak kita tidak membiasakan diri untuk mencuci tangan itu ada beberapa dampak. Tetapi dampak-dampak tersebut ini berhubungan dengan kesehatan atau banyaknya penyakit yang ada dalam tubuh kita. Yang pertama, kita bisa memperbesar resiko kita terkena atau terpapar virus corona di era new normal ini. Nah, seperti itu. Itu yang kedua, kita tidak mencuci tangan sebelum kita makan atau saat kita mau makan kita tidak mencuci tangan, seperti itu. Itu menyebabkan kita mendapatkan penyakit seperti diare. Nah, seperti itu. Terus kita tidak mencuci tangan, masih banyak penyakit seperti cacingan, terus pilek. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya itu kita mencuci tangan agar kita terhindar dari beberapa penyakit-penyakit yang bisa menyerang tubuh kita. Nah, seperti itu. Bagaimana Ibu ini? Ini apakah terjawab saya? Iya, Mas, sudah jelas. Apakah jawabannya saya bisa diterima, Bu? Oh, baik. Sudah. Baik, terima kasih. Ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, apakah masih ada pertanyaan lagi? Saya Mas bertanya. Nah, silakan dengan Ibu siapa? Ibu Belkis, Mas. Baik, silakan Ibu Belkis. Saya izin bertanya tentang pengembangan itu yang disampaikan tadi tentang pengembangan diet yang baik, kalau nggak salah ya, Mas. Saya kurang dengar tadi, Mas. Saya izin bertanya, bagaimana dengan jenis makanan lainnya seperti makanan yang tinggi gula, tinggi garam, atau tinggi lemak jenuh? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Ibu Balkis. Untuk materi tentang diet akan dijawab oleh Kak Nabila. Silakan, Kak. Apakah ini langsung dijawab atau ditampung dulu? Ya, boleh langsung dijawab. Begini Bu, makanan tersebut dikategorikan dalam jenis makanan yang sebaiknya dihindari dalam diet tersebut.
Jika ingin tubuh bugar dan ideal, Anda perlu menjauhi biskuit, kue, sosis, bakso, susu dengan perasa manis es, gorengan, keripik, minuman bermanis dan beralkohol. Sebab makanan dan minuman tersebut akan diubah menjadi lemak di tubuh apabila dikonsumsi secara berlebih, sehingga dapat meningkatkan berat badan dan resiko penyakit di kemudian hari. Begitu Bu. Apakah jawaban saya bisa dimengerti atau masih belum paham? Oke Bu, sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dan jawaban dari Kak Nabila. Untuk selanjutnya, apakah masih ada yang ditanyakan? Saya. Ya, dengan Ibu siapa? Ibu Valen. Ibu Valen, ya, Bu, silakan. Saya mau bertanya tentang cuci tangan, Mas. Saya kan punya anak, Mas. Saya sudah memberitahu bagaimana cara mencuci tangan, begitu kan? Terus saya menyuruh mencuci tangan sebelum makan juga. Tapi anak saya kayak susah gitu loh, Mas, untuk cuci tangan. Mau makan, cuci tangan itu susah. Bagaimana itu, Mas? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Ibu Valen. Baik, akan saya jawab. Bagaimana cara kita mengajak anak kan Bu ya? Gimana? Nah, anak kita bisa melakukan perilaku hidup sehat seperti cuci tangan. Kita sebagai orang tua bisa memberikan suatu edukasi kepada keluarga tentang pentingnya menjaga kesehatan. Nah, itu yang pertama. Berikan edukasi kepada keluarga, anggota keluarga tentang pentingnya cuci tangan. Yang kedua, terapkan pola hidup atau pola hidup sehat pada lingkungan keluarga. Seperti kita sering seperti cuci tangan itu. Dan yang ketiga, berikan pengetahuan tentang bagaimana dampak negatif dari tidak mencuci tangan. Nah, seperti itu, Ibu. Dan untuk yang selanjutnya, mulailah dari diri sendiri, dari diriku sendiri, sehingga dapat dijadikan role model oleh keluarga, terutama oleh anak Ibu. Nah, seperti itu, Bu. Apakah jawaban saya sudah dimengerti? Ya, baik, sama-sama. Terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan selanjutnya? Ada, Mas. Ya, silakan dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Putri. Putri. Baik, Mas, pertanyaannya? Saya bertanya tentang masker. Kan di daerah saya itu masih banyak yang menggunakan masker scuba ya. Kan masker scuba itu tidak dianjurkan oleh pemerintah. Kenapa pemerintah itu tidak memperbolehkan untuk menggunakan masker scuba? Baik, pertanyaan mengenai masker ya. Untuk mengenai masker bisa dijawab oleh Kak Lulu. Silakan Kak Lulu. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Putri ya. Kenapa pemerintah tidak menganjurkan kita untuk menggunakan masker scuba? Alasannya karena masker scuba itu bahannya itu sangat tipis dan tidak menutup kemungkinan virus itu akan tetap masuk ke dalam sistem pernafasan kita, Mbak. Jadi itu alasan pemerintah tidak menganjurkan kita untuk menggunakan masker scuba. Apakah jawaban saya bisa diterima? Iya, Mbak. Baik, terima kasih untuk jawaban dari Kak Lulu sama pertanyaannya dari Putri tadi.
Selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan menutup sesi tanya jawab ini. Sebelum saya mengakhiri penyuluhan ini, saya mempunyai lagu atau nyanyian yang bisa bapak-bapak dan ibu-ibu gunakan untuk selalu mengingat apa itu PHBS. Nah, lagunya itu seperti ini. Perilaku hidup bersih dan sehat 1 CT, PS 2 kantin sehat, 3 PS 4 jamban sehat, olahraga, ukur BB dan TB, buanglah sampah pada tempatnya, tidak merokok di lingkungan kuliah. Nah, seperti itu. Pastinya ibu-ibu dan bapak-bapak ini masih belum familiar dengan lagu ini ya? Belum, Mas. Belum. Baik, untuk lagu ini masih banyak di internet, di Google, di YouTube banyak. Nah, seperti itu ibu-ibu lagunya. Jadi sekarang sebelum mengakhiri penyuluhan kali ini, izinkan teman saya untuk melakukan kesimpulan, untuk menyimpulkan dari kegiatan penyuluhan ini. Untuk Kak Mailana, silakan Kak. Baik Kak, terima kasih. Kesimpulan yang didapat dari materi PHBS New Normal ini adalah yang pertama itu kita harus wajib cuci tangan sebelum makan dan sesudah makan, dan yang kedua itu wajib pakai masker. Masker dipakai satu kali. Yang ketiga, kita harus diet seimbang. Contohnya karbohidrat yang kompleks dan protein. Nabati lemak jenuh menjadi lemak tidak jenuh. Jadi kita harus menerapkan 3 prinsip tadi dalam kehidupan kita agar kita hidup bersih dan kesehatan terjaga. Terima kasih. Baik, terima kasih kesimpulan dari Kak Mailana. Di akhir penyuluhan ini, sebelumnya saya dan teman-teman mohon maaf jika ada salah kata atau perkataan yang tidak senonoh untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama dari saya sendiri sebagai moderator. Saya mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Demikian penyuluhan yang kita sampaikan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Terima kasih untuk waktunya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.